nanti ada soalnya, ya. Jadi kalau C-nya itu fungsinya itu tidak diferensiabel di titik C, ya, maka tidak diferensiabel pokoknya fungsinya tidak diferensiabel di selang antara A dan B, maka teorema nilai rata-rata tidak berlaku. Nah, nanti kita perlihatkan bahwa itu terjadi. Ada salah satu contoh soal yang memperlihatkan itu. Di soal ini kan jaminannya ada C itu setelah kita tahu bahwa fungsinya itu ada kontinu dan diferensiabel. Jadi kalau kita membahas fungsi, ya, jangan sampai kita absen untuk melihat ini itu diferensiabel atau enggak. Walaupun kamu barusan menurunkan kan, ya, menurunkan, tapi kan tidak semua titik di titik itu fungsinya diferensiabel, ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Saya tadi bilang bahwa kalau kamu menjumpai soal bab 3, ya, minggu depan kan kita akan KBF yang ketiga kapan? Aku lupa. Ada yang ingat nggak? 15, Pak. 15. Kalau UTS kapan? 16. Ini UTS nih 16. Ya. Oh, jadi kamu sehari sebelum UTS akan ada KBF dulu. Oke, bagus ya. Jadi tanggal 15 itu berarti diasumsikan bab 3 itu sudah habis itu, ya. Kalau ujian kalau KBF-nya kan itu hari terakhir kan, 15 itu hari terakhir di minggu ke-8, ya. Jadi dianggapnya bab 3 itu sudah selesai itu. Jadi kalau ada KBF di minggu ini, itu kan bab 3. Bab 3 itu banyak nih, ya, maksimum minimum, ya. Salah satu dari dosen pasti akan menanyakan ini nantinya, ya. Salah satunya. Ya, saya juga nggak tahu dosen lain bikin soalnya seperti apa, saya bikin seperti apa, nggak ada yang tahu. Pokoknya soal kumpulkan nanti dipilih, kayak gitu aja, ya. Soal dikumpulkan nanti dipilih. Oke, jadi KBF itu sudah akan memuat bab 3 dan UTS juga sampai memuat 36. 36 itu kan ini. Nah, jadi semua bab 3, bukan semua bab 3 ini karena di sini masih ada bab 3 nih. 38 dan 39 itu masih ada, ya. Sampai 36 maksudnya, ya. Jadi di KBF itu dugaan saya sampai 36 juga, sampai teorema nilai rata-rata. Oke. Nah, kita kembali ke teorema nilai rata-rata, ya, untuk melihat bagaimana kalau kita menjumpai soal, ya. Jadi lihat nih polanya soalnya itu, ya. Polanya soalnya itu ada fungsi. Nah, ya. Definisi di sini. Nah, ya. Tinggal kamu cek apakah fungsinya itu kontinu di 14. Oh iya. Apakah dia diferensiabel di 14? Oh iya. Ya. Karena kan ini ada akar X kan nantinya akan ada seper akar X gitu kan ya. Ini X pangkat setengah. Kalau diturunkan kan jadi 2 kali setengah sama dengan 1. Tapi X-nya kan kemudian setengah kurangi 1. Min setengah. Min setengah itu kan 1 per akar X. Kalau X sama dengan 0, maka tidak diferensiabel itu. Ya. Tapi kan lihat, 0 kan tidak masuk sini, Pak. Ya. Jadi di daerah sini itu diferensiabel. Jadi fungsi ini itu kontinu dan diferensiabel di selang ini. Jangan ngomong tentang titik 0. Karena kita tidak bicara titik 0. Itu dia manfaatnya ada rambu-rambu di mana fungsi itu terdefinisi. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, kita sudah salah nanti. Tapi nanti kita nggak kerasa. Tahu-tahu udah keluar aja. Ya nanti ada soal yang membuat Anda tiba-tiba sudah keluar dan dijawab aja gitu loh. Padahal misalkan ya, dicari apanya nanti ketemu X sama dengan 5. Terus Anda kerjakan, 5 itu titik maksimum apa gitu kan. Terus dihitung, wah, dilihat sifatnya. Taunya 5 itu tidak masuk. Jadi langsung forget it gitu aja, jangan dipelihara kalau yang sudah
yang sudah jelas bahwa dia tidak masuk ke dalam domain fungsi kita. Ya, jadi di sini ada fungsi ini kita yakinlah ini itu bisa diturunkan dan continue di selang ini. Nah, kalau selangnya antara min 1 dan 4, oh nggak mungkin ya. Antara 0 dan 4 misalkan, ya. Min 1 kan nggak bisa di sini ya. Antara 0 dan 4 misalkan, ini bisa nggak diferensiabel nanti, ya. Nggak diferensiabel dan ya nggak diferensiabel di titik 0. Oke, nah sekarang ceritanya gimana itu teorema nilai rata-rata? Ceritanya itu adalah kalau ada nilai fungsi, ini kan F1 ada kan, ini F1, ini F4. Tinggal dimasukkan, kalau F1 itu sama dengan 2, akar 1 kan 1, ya. Kalau F4 itu akar dari 4 kan 2, 2 kalikan 2 jadi 4, ya. Jadi titiknya adalah 1,2 dengan 4,4, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu F1-nya ada, F2-nya, F2 apa? FA-nya ada, ini A-nya kan, ini FB-nya ada, ya, ini kan, ini FB-nya, ini FA-nya, ini titik X2-nya, ini titik X1-nya. Ini adalah slope ini, ya. Ini itu adalah slope di suatu titik C. Nah, kita akan cari C-nya, ya. Akan cari C-nya itu ya yang penting ini nilai keseluruhan itu kalau dihitung-hitung kan sama dengan ini, ya, sama dengan 4, kurangi 2/3 atau 2/3, ya. Tapi kan kita tahu bahwa slope-nya ini itu harus sama dengan slope-nya garis singgung yang melalui titik C itu tadi, ya. Nah, kebetulan X-nya itu pakai huruf C kecil, kalau titiknya itu pakai C besar gitu kan, boleh aja. Ini kan kalau fungsi ini diturunkan, ya, ini dia, ya, 2 dengan setengah kan hilang, tinggal 1 per X kuadrat, ya, bukan X kuadrat, 1 per akar X, ya. Jadi ini 1 per akar X ini aslinya, ya, tapi X-nya diganti 2 karena itu akan menghitung slope garis singgung yang melalui titik C dan harus sama besar dengan slope-nya ini, kayak gitu, ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan C-nya, ya. Oke, jadi C-nya itu dijamin, ya. Dijamin ada titik C, ya, yang akan memenuhi persyaratan mean value theorem. Seperti itu kira-kira ininya, ya. Jadi kalau ada contoh soal itu, lihat cara saya membaca soalnya, ya. Itu jangan ditembak cepet-cepet gitu, sambil di rewind tentang teoremanya, ya. Kalau ini mean value theorem, di rewind. Mean value theorem itu menghendaki nilai Fx itu ada di titik ini dan ada di titik ini. Kemudian mean value theorem itu menjamin akan kalau F-nya itu kita lihat F-nya apa ini? Apakah dia kontinu? Ya, kontinu. Apakah dia diferensiabel di titik 14? Ya, diferensiabel di titik di selang 14. Karena itu dia memenuhi persyaratan mean value theorem. Karena itu tugas saya adalah mencari titik C-nya. Nah, ya, balik kan caranya membaca soal, ya. Cara membaca soal itu saya pahami soal-soalnya dulu, ya. Harusnya begitu, ya. Diketahui fungsi terdefinisi di sini. Kemudian carilah C yang dijamin oleh mean value theorem. Gitu harusnya, ya. Ya, yang saya lakukan seperti itu. Yang diketahui, yang ini maju dulu, ini ditanya dulu. Itu yang kadang mahasiswa itu tiba-tiba merasa nggak ngerti gitu loh. Aduh, yang diketahui belum tahu kok udah ditanya gitu loh. Ya, jadi mulailah dari apa yang diketahui di soal. Jangan sampai kamu terperdaya oleh ini belum diketahui, belum apa kok udah disuruh fine gitu loh. Waduh, gimana itu? Mendingan cara menulis suratnya, cara menulis soalnya itu gini, terdefinisi di sini, ya, sudah, baru bilang carikanlah nilai C yang memenuhi yang dijamin oleh mean value theorem, kayak gitu. Jadi diketahui dulu, baru ditanya apa. Kalau ini ditanya dulu,
sambil kemudian dikasih tahu yang diketahui ini ya. Nah, itu kadang kalau ada, ini kan masalah wording, masalah penyusunan kalimat, ya. Ini masalah penyusunan kalimat. Makanya harus dibiasakan. Oh, ada kalimat yang soalnya nanya dulu, tapi ada tipe soal yang diketahuinya dulu. Nah, itu dia. Ya, kalau kita belajar selalu definisi dulu sebelum teoremanya. Ya, jadi demikian pula ketika Anda baca soal seperti ini, mendingan Anda baca dengan cara Anda sendiri. Kumpulkan semua yang diketahui. Nah, itu dia. Jadi untuk sementara ini jangan dibaca dulu. Kayak gitu loh seolah-olah. Bacalah ini dulu yang diketahui. Oh, ini dan ini. Kalau perlu digambar. Ya, kalau perlu digambar. Nah, itu dia. Bisa gambarnya? Ya, akar ikan cuman kayak gini aja kan. Akar ikan cuman kira-kira seperti ini gitu kan ya. Kalau gambar saya bagus, ya, kira-kira seperti itu. Kan bisa digambar. Kemudian di titik satunya itu di mana, titik empatnya di mana. Oke, saya gambar lagi. Ya, misalkan ini titik 1, sedangkan yang sini titik 4 misalkan ya. Ini titik 4. Ya, jadi yang ini adalah Fx F1, yang sini adalah F4. Ini kalau ditarik garis, nah, ya, maka akan ada titik C di sekitar sini gitu kan ya, yang akan sejajar dengan garis itu. Wah, kira-kira seperti itu. Kalau gambarnya bagus ya. Nah, kamu kan bisa gambar bagus kan? Saya gambarnya ini kayak pakai spidol kan, penanya gede, ya harusnya pakai yang ini kali ya. Harusnya pakai yang ini. Coba diulangi. Sama aja. Nah, ini ada titik 1, ini ada titik 4. Ya. Ini F1-nya ada di sini. F1-nya ada di sini. Ini F. Oh, yang ini nggak ada. Yang bagian ini nggak ada nih. Ya. Yang negatif nggak ada. Ini kan nggak ada negatifnya nih. Ya. Ini tidak ada negatifnya. Jadi yang ini jangan digambar dong. Ya. Yang ini jangan digambar. Tapi akar X, gambar akar X itu ya lengkapnya seperti itu. Ya. Oh, bukan gambar akar X. Kalau akar X ya, X-nya pasti positif-positif ya, cuman ini aja. Ya, cuman ini aja. Nah, sekarang kalau F1-nya sudah ketemu di sini, ya, F4-nya sudah ketemu di sini dan kamu hubungkan, maka akan ada slope-nya. Nah, slope-nya itu suatu ketika akan sama dengan slope dari suatu titik C. Ya, akan ada slope di titik C, di mana aksesnya itu adalah X-nya sama dengan C, kemudian fungsinya adalah FC, ya, slope-nya bisa dicari di situ, dan slope-nya itu akan sama dengan slope yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, kayak gitu kira-kira, ya. Jadi, itu loh yang saya ngajarkan Anda cara supaya Anda sistematik kalau ngerjain soal. Jangan sampai terjun bebas saja, ngerjain soal, kerjain aja, teoremanya apa, nggak tahu nanti ini kaitannya dengan teorema apa, nggak gitu. Ya, kita setiap kali kita ngerjain soal itu selalu ada teorema yang menyertainya. Kalau Anda sadar atau tidak sadar, ya, misalkan ada fx sama dengan x pangkat n, turunannya adalah n kali x pangkat n min 1. Ya, aku kan nggak usah ingat-ingat teorema itu, Pak. Aku udah tahu. Ya iya, kebetulan kamu udah tahu. Tapi kalau ada teorema baru yang kamu baru pertama kali ini dengar atau apa, mendingan jangan dihafalkan, tapi dipahami. Oke. Nah, tadi saya ajarkan bagaimana caranya membaca soal. Ya, walaupun tertulisnya seperti ini, kamu bisa tunggu dulu. Yang diketahui apa sih kok udah nanya-nanya? Kayak gitu loh ya. Oke, kamu telusuri ininya dulu. Nah, itu dia. Telusuri yang diketahuinya dulu. Habisin pengetahuanmu tentang yang diketahui. Oh, gambarnya kira-kira begini. Oh, kelihatannya fungsinya kontinu. Oh, kelihatannya fungsinya dapat diturunkan. Nah, itu udah koleksi informasi yang penting sekali itu untuk nantinya menjelajah soal-soal. Ya, jadi ketika kita mau menjelajah soal ini, ya, suruh nyari titik C yang sudah dijamin oleh mean value theorem,
saya sudah punya modalnya untuk ngerjain itu. Untuk jawab itu saya sudah punya inventarisnya. Sudah saya kumpulkan apa yang diketahui. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada soal, kumpulkan dulu yang diketahui, ya. Baru pelan-pelan kamu baca pertanyaannya apa ini. Nah, jangan sampai Anda grogi karena ditanya pertanyaannya muncul dulu, yang diketahui belakangan gitu loh. Ya, seperti soal ini nih. Ya, jadi kalau soal ini saya tanyakan di ujian misalkan ya, itu ada mahasiswa yang bisa dan ada mahasiswa yang nggak bisa. Karena cara bertanyanya itu belum diketahui kalau sudah nanya gitu loh, ya. Belum diketahui kalau sudah nanya. Seperti itu akan mengganggu konsentrasi mahasiswa yang biasa tertib, diketahui baru ditanya kayak gitu. SMA kan kayak gitu, diketahui tanya. Kalau ini sekarang mau dibalik-balik kayak gini, ditanya dulu, diketahuinya belakangan, ya. Tapi kamu bisa balikkan. Saya akan mulai dari apa yang saya ketahui dulu, seperti itu, ya. Itu dia, itu manfaatnya kertas HVS loh. Pakailah kertas HVS sampai habis satu rim, ya. Kita sekarang masuk ke soal berikutnya, masih gampang ini, ya. Lihat nih, sekarang diketahui dulu. Nah ini soal yang tertib ini, nggak seperti tadi. Baru ditanya C-nya. Kalau gini man jadi gampang kan ya? Hitung F-1-nya berapa, hitung F2 sama dengan berapa. Oke, F-1-nya ini dia, ya. F2-nya ini dia, ya. F2-nya itu sama dengan 3, F1-nya adalah sama dengan 0, ya masukkan aja. F-1 di sini, ini M-1, di pangkat 3 masih -1. Ini min 1 juga kan, X1 dikuadratkan kan plus 1, tapi ini ada minnya di sini. Jadi min juga ini adalah min 2 ini sampai sini. Ya, X-nya -1. Jadi plus ini plus 1, ini plus 1. Jadi habis deh untuk F sama dengan -1. Ya, jadi untuk F sama dengan -1 sama dengan 0. Ini dia 0, ya. Nah, itu juga kalau kamu kerjanya cuma membaca, ya. Kalau kerjanya cuma membaca itu enggak perhatian loh. 0 itu cara dapatnya gimana ya, gitu. 3 itu cara dapatnya gimana ya. Enggak perhatian karena enggak ngerjain sih, cuma baca aja. Ya, oh kelihatannya gampang, udah kelihatannya ngerti, tapi nanti ketika di ujian apa ya gitu loh, ya jangan gitu. Oke, jadi kalau ini slope-nya sudah diketahui, saya tinggal mencari ini yang slope-nya sama dengan 1. Nah ya, ini saya masukkan C, ini kan ada 3C kuadrat min 2C kurangi 1 dan sama dengan 1, cari C-nya. Kalau kuadratik berarti dia solusinya ada 2 C-nya. Ya, ini dia solusinya ini kan. C-nya sudah dimasukkan di turunan pertama, yaitu 3C kuadrat, 2C min 1. Ini kan turunan pertama kan, 3C, ini dia. 3X kuadrat, 3X kuadrat, ini ya, 3X kuadrat min 2X min 1. Oke, nah itu tinggal diganti dengan huruf C aja X-nya ya. 3X kuadrat, 3 menjadi 3C kuadrat, ya ini dia, 3C kuadrat, kemudian ada 2C, ada min 1 sama dengan 1. Nah, kalau ini ruas kiri dan kanan saya kurangi 1, ini jadi kurangi -2 kan, yang sini jadi 0. Ini kan persamaan kuadrat, jadi ya, kalau persamaan kuadrat maka saya bisa mencari nilai C-nya dengan rumus kuadrat, rumus persamaan kuadrat, yaitu min B atau min B itu kan jadi min 2 jadi plus 2 plus minus akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat itu adalah 4. Ini 4AC itu min 4AC, ini ada min jadi plus ya. Jadi 4AC 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Nah ini ya, ada 4 plus 24 sama dengan 28. Ini kalau kamu lihat kayak gini, ya nggak usah grogi, tenang aja, ya. Kalau mau tetap tuliskan hasilnya seperti itu. Ini bisa didapat seperti ini, itu berarti pakai kalkulator itu. Padahal kamu di ujian nggak boleh kalkulator. Jadi di ujian kamu biarkan aja ini adalah sama dengan akar 28, ya. Akar 28 itu 2 akar 7. Nah, ini adalah 2
akar 7, gitu aja. Ya, 2 akar 7, ini ada 2, kemudian dibagi dengan 2A gitu kan. 2A itu jadi 3 kali 2 dibagi 6. Ya. Nah, C-nya langsung ketemu seperti ini. Nah, kita cek C-nya itu sesuai dengan apa yang diketahui enggak? Nah, yang diketahui apa sih? Yang diketahui ini. Ya, yang diketahui adalah kok ini sih sekarang? Salah. Yang diketahui adalah ini. Nah, apakah C yang kita temukan ada di sini? Min 1, 2. Ya, min 1, 2. Nah, ini masih ada nih, ya. Ini juga masih bisa. Jadi dua solusi itu ada di selang. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang saatnya istirahat dulu ya. Silakan kamu absensi. Nanti kita akan masuk lagi 11.55. Ya, 10 menit kita sekitar istirahat. Oke, absensi ya, silakan absensi.